Malam itu, publik kembali menaruh perhatian pada satu pertanyaan besar yang terus bergema di tengah masyarakat. Kemana arah kebijakan ekonomi Indonesia di tahun ke-2026 di tengah berbagai tantangan global, tekanan harga, isu lapangan kerja, hingga optimisme pasar keuangan. Pemerintah dituntut bukan hanya berbicara angka, tetapi juga menghadirkan keyakinan. Maka ketika Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudisadewa, hadir dalam Forum Economic Outlook 2026, ruang publik seolah berubah menjadi ruang ujian terbuka. Ujian tentang seberapa realistis arah kebijakan ekonomi, seberapa kuat fondasi fiskal negara, dan seberapa nyata dampaknya bagi kehidupan rakyat sehari-hari. Target besar sudah diletakkan di meja. Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%. Angka yang bagi sebagian orang terdengar ambisius, bahkan terlalu optimistis. Namun di sisi lain, pemerintah menyadari bahwa melangkah ke 8% tidak bisa dilakukan dengan lompatan kosong. Tahun 2026 diposisikan sebagai fase penting, fase transisi menuju target besar tersebut, dengan sasaran pertumbuhan 6% sebagai pijakan awal. Di atas kertas APBN, masih menuliskan angka 5,4%. Namun bagi Menteri Keuangan, angka itu belum cukup. Bukan karena kurang aman, tetapi karena belum menjawab persoalan utama bangsa, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan yang terasa nyata. Pertumbuhan ekonomi 5% lebih memang terlihat baik secara statistik. Namun di balik itu, ada jutaan anak muda yang setiap tahun masuk usia kerja. Ada lulusan-lulusan baru yang membutuhkan kesempatan, bukan sekadar janji. Pertumbuhan di level itu belum mampu menyerap seluruh tambahan tenaga kerja. Karena itu, angka 6 hingga 6,7% bukan sekadar ambisi teknokratik, melainkan kebutuhan struktural. Disitulah ekonomi mulai benar-benar bergerak. Bukan hanya tumbuh di laporan, tetapi hidup di pasar, di pabrik, di sawah, dan di pusat-pusat aktivitas rakyat. Untuk mencapai itu, pemerintah memilih pendekatan yang sederhana, namun menantang. Menghidupkan kembali mesin-mesin ekonomi yang sempat melambat. Ada masa ketika sektor swasta kuat, tetapi peran pemerintah kurang optimal. Ada pula masa ketika pemerintah agresif, namun sektor swasta tertahan. Kini, di bawah pemerintahan baru, upaya diarahkan untuk menggerakkan keduanya sekaligus. Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal secara aktif, sementara sektor swasta didorong agar kembali percaya diri, berinvestasi, dan berekspansi. Langkah konkret sudah dilakukan. Likuiditas ratusan triliun rupiah diinjeksi ke sistem perbankan, dengan harapan dana tersebut mengalir ke dunia usaha. Program-program pemerintah tetap berjalan, mulai dari belanja sosial, hingga pembangunan sektor-sektor strategis. Namun pemerintah juga memahami bahwa kebijakan ekonomi tidak bekerja seperti saklar lampu. Ada jeda waktu, ada proses transmisi. Dampaknya tidak langsung terasa dalam hitungan minggu, melainkan bulan. Karena itu, optimisme tidak dibangun dengan euforia, tetapi dengan kesabaran dan konsistensi. Bagi masyarakat awam, istilah seperti inflasi, nilai tukar, atau harga minyak acuan sering terdengar jauh. Namun sesungguhnya maknanya sangat dekat. Inflasi yang dijaga di kisaran 2,5% berarti harga kebutuhan pokok tidak melonjak tajam. Ayam, beras, daging, dan kebutuhan harian lainnya tetap terjangkau. Nilai tukar yang stabil berarti harga barang impor tidak tiba-tiba melonjak dan menekan daya beli. Semua itu bermuara pada satu hal sederhana. Apakah belanja terasa ringan? Apakah jualan laku dan apakah mencari kerja terasa lebih mudah? Itulah ukuran ekonomi versi rakyat, bukan grafik rumit, melainkan denyut kehidupan sehari-hari. Ketika pasar tradisional kembali ramai, ketika toko-toko kecil bertahan, ketika masyarakat tidak lagi terlalu cemas menghadapi akhir bulan, disitulah kebijakan ekonomi menemukan maknanya. Pemerintah menyadari hal itu. Karena itu, kebijakan dirancang bukan hanya untuk memuaskan pasar keuangan, tetapi juga untuk menjaga daya beli dan pemerataan. Namun perjalanan ini tidak tanpa hambatan. Mengubah sistem ekonomi bukan pekerjaan mudah. Banyak pelaku usaha, konsumen, bahkan regulator yang terbiasa dengan rutinitas lama. Reformasi seringkali tersendat bukan karena kurang niat, tetapi karena resistensi terhadap perubahan. Pemerintah mendorong terobosan dengan membuka ruang dialog langsung dengan pelaku usaha. Bukan lagi sekadar analisis di atas kertas, tetapi mendengar keluhan langsung dari lapangan. Regulasi yang menghambat akan diidentifikasi, disidangkan, dan diselesaikan. Pendekatan ini dimaksudkan agar kebijakan benar-benar responsif terhadap realitas. Dalam konteks fiskal, satu isu yang selalu muncul adalah
defisit, dan utang negara. APBN 2026 masih dirancang dengan defisit sekitar 2,6%. Kritik pun muncul, menuding pemerintah terus berutang. Namun disinilah pentingnya memahami siklus ekonomi. Ketika ekonomi melambat, negara perlu hadir lebih kuat melalui kebijakan fiskal yang ekspansif. Inilah yang disebut kebijakan kontrasiklus. Saat ekonomi turun, pemerintah menginjak gas. Ketika ekonomi sudah terlalu panas, barulah rem ditarik. Utang dalam konteks ini bukan tujuan, melainkan alat untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan. Kuncinya terletak pada keberlanjutan. Utang hanya menjadi masalah jika negara tidak mampu atau tidak mau membayarnya. Selama ekonomi tumbuh, penerimaan negara meningkat, dan belanja diarahkan ke sektor produktif, utang justru menjadi katalis pembangunan. Pemerintah menekankan bahwa generasi muda tidak boleh diwarisi beban tanpa manfaat. Karena itu, setiap rupiah pembiayaan harus berdampak pada peningkatan kapasitas ekonomi jangka panjang. Untuk mendorong pertumbuhan tinggi, pemerintah menempatkan 3 sektor sebagai fondasi utama: manufaktur, pertanian, dan energi. Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil melompat menjadi negara maju adalah negara yang mampu membangun basis manufaktur yang kuat. Indonesia pernah berada di jalur itu sebelum krisis menghentikan momentum. Kini, upaya menghidupkan kembali sektor manufaktur menjadi kunci. Tanpa manufaktur yang tumbuh kuat, target 8% akan sulit tercapai. Pertanian tetap menjadi penopang penting, bukan hanya sebagai sumber pangan, tetapi juga sebagai basis kesejahteraan jutaan rakyat. Energi, baik konvensional maupun terbarukan, menjadi fondasi bagi seluruh aktivitas ekonomi. Sektor-sektor lain seperti pariwisata, jasa, dan ekonomi kreatif akan tumbuh mengikuti jika fondasi ini kokoh. Pendekatan pemerintah bersifat market-based. Negara menciptakan iklim yang kondusif, sementara pelaku usaha bersaing secara sehat. Insentif diberikan secara selektif, bukan untuk memanjakan, tetapi untuk mempercepat transformasi. Tantangan besar tetap ada. Iklim investasi masih dihadapkan pada regulasi yang tumpang tindih. Sinkronisasi kebijakan antar lembaga sering menjadi kendala. Ketidakpastian global terus membayani, dari konflik geopolitik hingga fluktuasi ekonomi dunia. Namun pemerintah memilih fokus pada kekuatan utama, permintaan domestik, yang menyumbang sekitar 90% perekonomian. Selama pasar dalam negeri kuat, guncangan global bisa diredam. Perlindungan terhadap pasar domestik juga diperkuat, agar tidak dibanjiri barang ilegal yang merugikan pelaku usaha lokal. Optimisme juga tercermin di pasar modal. Ketika Menteri Keuangan menyebut istilah "fly to the moon", ia merujuk pada potensi jangka panjang, bukan janji instan. Siklus bisnis menunjukkan bahwa dalam periode ekspansi 7 hingga 10 tahun, pasar saham bisa tumbuh berlipat ganda jika fondasi ekonomi terjaga. Fokus pemerintah bukan menaikkan indeks secara artifisial, melainkan memastikan parusihan-parusihan tumbuh sehat. Ketika ekonomi real kuat, pasar keuangan akan mengikuti. Kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, tidak dibangun dengan retorika semata. Ia lahir dari konsistensi kebijakan dan keberanian mengambil langkah yang tepat. Jika arah kebijakan jelas, target realistis, dan pelaksanaan disiplin, skeptisisme perlahan berubah menjadi keyakinan. Bahkan target yang awalnya dianggap mustahil, seperti pertumbuhan 8%, mulai dilihat sebagai sesuatu yang mungkin dicapai. Pada akhirnya arah kebijakan ekonomi 2026 adalah tentang keberanian untuk tidak puas dengan angka aman. 5 hingga 6% mungkin cukup untuk bertahan, tetapi tidak cukup untuk melompat. Indonesia dihadapkan pada pilihan, berjalan di tempat atau melaju lebih cepat. Pemerintah memilih yang kedua dengan segala risiko dan tantangannya, bukan demi euforia sesaat, tetapi demi masa depan yang lebih kokoh. Pesan yang ingin disampaikan sederhana. Ekonomi bukan milik segelintir elit atau ahli statistik. Ekonomi adalah tentang hidup sehari-hari rakyat, tentang kerja yang tersedia, harga yang terjangkau, dan harapan yang tumbuh. Selama kebijakan berpijak pada itu, selama keberanian diiringi kehati-hatian, arah ekonomi 2026 bukan sekadar angka di dokumen APBN, melainkan langkah nyata menuju Indonesia yang lebih kuat dan lebih mandiri.